事な仕事人がスピーチを上げます。Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya? Kemarin saya ketemu kucing lucu banget di Alfamart. Waktu itu saya ke Alfamart dekat rumah. Pas masuk, saya lihat ada satu ekor kucing di dalam tokonya. Kucingnya warna hitam dan putih. Warna bulunya seperti warna kulit sapi. Kucingnya lumayan gemuk dan kayaknya kucing itu kucing peliharaan karyawan Alfamartnya. Pas lagi belanja, kucing ini ikuti saya terus. Kayaknya dia minta dibeliin makanan. Terus pas saya ambil barang, dia lompat-lompat mau ambil barang yang saya pegang. Dia pikir itu makanan untuk dia kali ya. Terus karena lucu, saya elus kepalanya. Dia malah gigit tangan saya. Kucingnya lucu sih, tapi bandel banget. Terus kemarin saya ada kerjaan jadi penerjemah lagi. Kali ini saya nemenin klien dari Jepang beli batik. Saya pikir belinya di toko biasa atau di butik, di mall besar gitu ya. Ternyata belinya di rumah anak presiden pertama Indonesia loh. Namanya Mas Guru Soekarno Putra. Beliau itu kayaknya anak kelima dari Bapak Soekarno dan Ibu Fatmawati. Saya mulai curiga dengan pekerjaan ini pas dikasih alamat tempat kerjanya. Di Google Maps tertulis rumah Fatmawati Soekarno. Pas saya sampai ternyata emang bener. Hari itu saya ketemu Mas Guru Soekarno Putra. Saya malah dapat pesan tertulis dari beliau loh. Saya cuma penerjemah tapi sampai dapat barang berharga begini. Terus kemarin akhirnya mahasiswa saya tampil di lomba pidato bahasa Jepang di Universitas Indonesia. Dia bisa bawain pidatonya dengan baik. Terus pas sesi tanya jawab, ya jawabannya lumayan lah. Tapi walaupun udah usaha, sayang banget mahasiswa saya belum bisa juara. Lomba pidato kali ini levelnya tinggi. Peserta yang ikut itu bahasa Jepangnya bagus-bagus. Saingan mahasiswa saya berat semua. Terus pas pulang mahasiswa saya ini nyanyi di dalam bis. Kebetulan di dalam bis ada mikrofon. Dia nyanyi dengan suara keras banget. Mungkin dia ngerasa bebas dari beban yang berat ya. Oke. Ulangi lagi ya. Kamera rolling action. Oke, itu tadi cerita keseharian saya. Kemarin di kampus saya ada lomba pidato loh. Tadi saya cerita tentang mahasiswa saya yang ikut lomba pidato di Universitas Indonesia. Kemarin itu kalau nggak salah lombanya di hari Rabu. Nah, di hari Sabtunya ada lomba pidato lagi di kampus saya. Biasanya kalau ada lomba pidato di kampus, saya jadi pembawa acaranya. Tapi kali ini saya jadi staf bagian acara. Bagian acara adalah bagian yang ngatur jadwal kegiatan. Bagian acara ini ngatur jadwal acaranya gimana, urutannya gimana, terus siapa aja yang terlibat, dan lain-lain. Kerjaan di bagian acara lebih susah daripada jadi pembawa acara. Saya juga harus nyusun naskah pembawa acara. Naskahnya disusun dalam 2 bahasa, jadi ribet banget. Tapi ya alhamdulillah, lomba pidatonya berjalan dengan lancar. Tapi sayang banget peserta dari kampus saya nggak berhasil jadi juara pertama. Perwakilan dari kampus saya kali ini dapat juara ketiga. Sekarang orang Indonesia yang belajar bahasa Jepang itu ada sekitar 710.000 orang. Angka ini bikin Indonesia jadi negara dengan pembelajar bahasa Jepang terbanyak kedua di dunia.
Kalau menurut saya, jumlah pembelajarnya pasti lebih banyak dari 710.000 orang. Soalnya, saya yakin pasti banyak pembelajar atau tempat belajar bahasa Jepang yang belum kedata. Kenapa saya yakin begitu? Soalnya ya akhir-akhir ini di Indonesia banyak muncul LPK atau Lembaga Pelatihan Kerja di mana-mana. Di LPK, anak muda Indonesia belajar bahasa dan budaya Jepang supaya bisa kerja di Jepang. Kalau dulu untuk kerja di Jepang itu susah banget. Kita harus punya kemampuan bahasa Jepang yang tinggi dan mungkin harus lulus macam-macam tes. Sekarang juga begitu sih, tapi kalau sekarang kesempatannya jauh lebih banyak. Zaman sekarang asalkan udah lulus ujian CLPTN 4 aja udah bisa kerja di Jepang loh. Zaman saya kuliah dulu mana bisa begitu. Tapi emang kemampuan bahasa Jepang itu kemampuan yang paling penting. Soalnya kalau nggak bisa bahasa Jepang ya susah untuk komunikasi. Nah kalau nggak bisa komunikasi nanti muncul kendala yang lain. Misalnya jadi nggak bisa ngerti instruksi kerja. Terus nggak bisa jelasin kondisi diri kita sendiri. Nggak bisa pahami kondisi orang lain dan macam-macam. Menurut saya bahasa Jepang itu lumayan susah ya. Jadi kalau nggak kuasai bahasa Jepang dengan baik, nanti pas kerja di Jepang jadi nggak bisa berkembang. Hal ini juga jadi kendala guru bahasa Jepang yang ngajar di LPK sih. Ada beberapa mahasiswa saya yang ngajar bahasa Jepang di LPK. Mereka hadapin macam-macam masalah terkait kelas bahasa Jepangnya. Katanya waktu ngajar ada sebagian dari mereka yang harus jadi guru yang galak. Soalnya kalau nggak gitu, siswanya nggak ikuti aturan. Katanya suasana ngajar di LPK sama suasana ngajar di kampus itu beda banget. Kalau di LPK para guru ini punya target yang lebih ketat. Mereka harus buat para siswanya jadi bisa bahasa Jepang dalam waktu yang singkat. Kalau di kampus saya, mahasiswa belajar bahasa Jepang dasar selama kurang lebih 1 tahun. Nah, kalau di LPK mungkin pelajaran bahasa Jepang dasar itu harus selesai dalam 6 bulan ya. Dulu ada teman saya yang ngajar di LPK tanya gini ke saya. Kalau pelajaran bahasa Jepang dasar itu bisa nggak sih selesai dalam 4 bulan? Gitu. Pas dengar pertanyaannya, saya lumayan kaget juga. Terus saya jawab, ya mungkin bisa, tapi dengan syarat kondisi lingkungannya harus ketat juga. Kalau siswanya tinggal di asrama dengan peraturan yang ketat, mungkin bisa ya. Tapi kan persiapan untuk kerja di Jepang itu bukan cuma bahasa aja, tapi siswanya juga harus paham budaya di Jepang. Yang namanya budaya itu juga luas. Ada budaya hidup sehari-hari, ada juga budaya kerja. Budaya yang harus dipelajari banyak, tapi waktu belajarnya sedikit. Jadi pas siswa ini bisa kerja di Jepang, pasti ada aja masalah yang mereka harus hadapi. Atau justru mereka yang jadi penyebab masalahnya ya. Kebutuhan sumber daya manusia di Jepang semakin naik. Nah, karena itu jumlah LPK di Indonesia juga semakin banyak. Ada LPK yang bagus, ada juga LPK yang nakal loh. Mahasiswa saya juga ada yang pernah ketipu oleh LPK yang nakal. Waktu di Indonesia dijanjiin pekerjaan apa, pas sampai di Jepang pekerjaannya beda. Hai, ここからは日本語で日本語で話します。今回の動画で、日本に仕事に行くための、職業訓練場について話しましたけれども、いかがでしたでしょうか。ここ最近 LPK または職業訓練場の、数が本当に増えていますね。最近インドネシアの若者がたくさん日本に仕事に行きますけれども、44歳のおじさんはどうですかねまた行けますかね。チャンスがあればまた行きたいですねさて、今回も日記に出ていない単語についてお話ししたいと思いますけれども、その単語はピンジャムとセワです。この2つの単語に、借りるという意味が入っていますので、使い分けに困っている、迷っている方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。実際この2つの単語について相談にメッセージを
送ってくださった JLC のメンバーもいらっしゃいますので、今回話してみたいと思います。はい、ピンジャムとセワの、大きな違いは、まずセワにお金を払って何かを借りるという意味があることですね。セワには絶対にさっきの金銭的なやり取りが必ずありますので、ぜひ覚えてください。セワには必ず経済的な動機がありますね。セワrumahとか、セワmobilとか、セワアパートメントとか、セワban renangとか、セワlahanとか、セワkantorとか、セワkamar hotelとか、セワpenginapanとか、セワtokoなどが例としてあります。セワのフォーマルバージョンはmenyewaで、カジュアルな会話ではあまり使われていないかと思います。カジュアルな会話でインドネシア人はセワか、menyewaを崩したバージョンを使います。menyewaの無を崩してセワよりカジュアルなバージョンが出来上がります。それはnyewaです。例文は例えば、selama di Bali saya nyewa villa di Ubud という文章で、意味はバリにいる間別荘を借りていましたという意味です。では、ピンジャムはどうでしょう。ピンジャムは基本的に日本語の借りると同じ意味を持っていると思います。しかし、ピンジャムの意味幅は広くて、金銭的なやり取りがない借りるの意味もあれば、金銭的なやり取りがある借りるの意味もあります。日本語の借りるにもそのようなこともあると思います。しかし日本語に貸すという、単語もあって、日本語を勉強しているインドネシア人には区別が難しい単語たちですね。借りるは、ピンジャムで、貸すの場合はpinjamkanまたはmeminjamkanだと思います。日本語に、お金の貸し借りというフレーズがありますけれども、インドネシア語にするとpinjam meminjam uangというフレーズになります。ピンジャムに金銭的なやり取りがある借りるの意味があると、ピンジャムに金銭的なやり取りがあると、ピンジャムに金銭的なやり取りダメだ、ピンジャムに金銭的なやり取りがある借りるの意味があると先ほど言いましたけれども、一緒に使える単語には、ピンジャムに金銭的なやり取りがある借りるの意味があると先ほど言いましたけれども、一緒に使える単語は限られて、ピンジャムに金銭的なやり取りがある借りるの意味があると先ほど言いましたけれども、一緒に使える単語が限られています。例えば、kemarin saya pinjam DVD di Geo とか、bulan kemarin saya pinjam ruang kantor di Gedung Sumitmas とかはまだいいんですけれども、pinjam rumah とか、pinjam mobil とか、pinjam apartemen はただのピンジャム、つまり金銭的なやり取りのないピンジャムになりますのでご注意ください。とりあえず金銭的なやり取りがある場合はセワかニェワでいきましょうね。この動画を見てくださった皆さん、ぜひ自分の経験をもとに例文を作ってみてコメントとして書いてみてください。ハリニャジャパネシアは皆さんとのコミュニケーションを図るために作っていますので、ぜひ、この動画を見てですね、ぜひインドネシア語のインプットをたくさん吸収してインドネシア語を身につけてください。文脈がなんとなく分かってちょっとだけ理解している程度でも十分です。ジャパネシアに毎週このハリニャジャパネシアを書いていますので、分からないところがあったら下にコメントを書いていろいろ質問してください。皆さんのアウトプット、そして私からのインプットとフィードバック、このやり取りがとても大事です。Itu dulu sementara ini, sampai ketemu lagi di konten berikutnya ya. Bye bye.